Kakek, cucumu ini payah sekali. Bukan hanya dipecat dari pekerjaan. Pesangon pun tidak bisa aku dapatkan. Raka Pratama, kamu tidak berkaca. Lihat dirimu sendiri. Kamu tidak punya status, tidak punya koneksi. Masih mau pesangon? Kalau kamu bisa dapatkan sepeser pun dariku, dapat sepeser pun, aku akan ikut margamu. Cepat pergi dari sini. Kakek, katakanlah, aku hidup di dunia ini hanya jadi sampah. Lebih baik aku. Aku akan menyusul kalian di sana. Anak nakal. Siapa yang mengizinkanmu mati? Siapa itu? Siapa? Siapa yang kau maksud anak nakal? Ada makhluk tak kasat mata. Ada makhluk tak kasat mata. Ah, 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 ah. Kakek. Kakek tertua. Nenek tertua. Ya Tuhan, kali ini aku benar-benar bertemu nenek. Kenapa kamu lari sembarangan? Kalau bukan karena kamu berlarian, bagaimana bisa terjadi begitu banyak masalah? Kamu sekarang dalam keadaan mati suri. Jadi kamu bisa melihat kami. Tapi tenang saja, kami bisa dengan cepat mengembalikanmu. Benar. Kamu pewaris tunggal keluarga Pratama. Bagaimana bisa kamu mati begitu saja? Bukan begitu. Aku ingat dengan jelas. Aku tertabrak mobil. Selama kamu belum di hadapan pada Raja Alam Maut, kami semua bisa melindungimu. Lebih baik biarkan aku mati saja. Omong kosong apa yang kau katakan? Kau mau keluarga Pratama punah? Kakek, zaman sekarang di luar sana, bukan jodoh yang penting, tapi uang. Aku tidak punya uang. Keluarga Pratama tetap akan punah, kan? Jadi sekarang kamu masih melajang ya? Bukan, kakek. Kenapa aku lihat tahu aku masih jomblo, tapi kakek malah senang? Apa itu sopan, kek? Kakek akan mencarikanmu istri. Kakek, jangan bercanda. Kakek sudah pergi belasan tahun. Mana mungkin masih kenal orang? Yang akan kakek kenalkan padamu adalah putri dari kota Jenggala, putri dari keluarga Santoso, Sari Santoso. Sari Santoso? Maksudmu yang dari kota Jenggala itu? Direktur cantik bersikap dingin yang terkenal itu? Taipan bisnis itu? Putri Budi Santoso? Benar, dia. Kakeknya Sari Santoso adalah sahabat karibku. Pernikahan ini sudah aku bicarakan dengan mereka. Hanya saja, Budi Santoso sekarang menderita penyakit aneh. Kamu harus menyembuhkannya. Lupakan soal sahabat kakek itu. Aku juga tidak bisa menyembuhkan orang. Ini jarum 9 matahari. Cepat pergi selamatkan dia. Kami masih menanti untuk menimang Cicit. Tunggu, Ibu, ada apa? Raka Pratama sendirian di atas. Tidak punya siapa-siapa. Keluarga Santoso itu termasuk keluarga kaya. Jangan sampai dia menindas Raka Pratama kita. Astaga, lihatlah kalian. Memang hanya nenek tertua yang hebat. Ini mudah. Aku ingat Pak Pratama punya 2 pelayan kecil. Tidak hanya cantik, kemampuannya juga hebat. Ayah, mereka berdua itu milikku. Aku saja belum punya pelayan. Kenapa kamu boleh punya? Hei, kenapa?
Kamu tidak bisa merelakan dua pelayan itu untuk Raka Pratama kita. Aku berikan. Saya Gembok Emas. Saya Gembok Perak. Salam pemimpin muda. Salam pemimpin muda. Astaga, kakek di alam bawah liar juga ya. Nenek tidak memarahimu? Anak nakal. Sudah untung masih mengeluh. Ingat baik-baik. Hiduplah dengan baik. Kamu pewaris tunggal keluarga Pratama. Jangan sampai celaka lagi. Bang, kamu tidak apa-apa? Boom. Pertabrak mobil mana mungkin baik-baik saja. Tapi tubuhmu tidak ada luka sama sekali. Jangan-jangan kamu mau memeras. Sial sekali. Hei, kalau tidak mau ganti rugi, beri aku tumpangan saja. Pemimpin muda. Pemimpin muda. Ya Tuhan, tadi itu bukan halusinasi. Dua pelayan kakek benar-benar ikut aku ke dunia nyata. Pemimpin muda. Lihat, apa pakaianku ini bagus. Pemimpin muda, Tuan bilang wanita modern harus pakai stocking. Kamu suka yang hitam? Atau yang putih? Pemimpin muda. Sepertinya hari sudah mulai gelap. Bagaimana kalau kita kembali beristirahat? Tuan berpesan agar kami melayanimu dengan baik. Benar, pemimpin muda. Apapun yang ingin kamu lakukan pada kami, itu boleh saja. Kalian sadar tidak apa yang kalian katakan? Kita sedang di luar. Bagaimana kalau kita ke rumah keluarga Santoso dulu? Raka, gadis-gadis sudah pasrah padamu. Pantas saja kau jomblo 20 tahun. Ada apa? Aku tidak tahu di mana rumah keluarga Santoso. Pemimpin muda. Aku tahu. Tunggu, bukankah kamu baru datang dari bawah sana? Bagaimana kamu bisa tahu? Pemimpin muda di sana. Astaga, kamu hebat sekali. Kalau ada kamu, aku tidak perlu pakai GPS lagi. Tentu saja, pemimpin muda. Nanti kamu mau kemanapun, cukup beritahu aku saja. Jadi, pemimpin muda. Nanti kamu harus sering membawaku bersamamu ya. Pemimpin muda. Jangan hanya memikirkan gembok emas. Gembok perak juga bisa banyak hal. Memangnya kamu bisa apa? Coba katakan. Keahlianku tidak bisa. Nggak bisa aku tunjukkan. Sebaiknya kita pulang saja. Biar aku yang tunjukkan padamu. Gimana kalau kita ke keluarga Santoso dulu? Pemimpin muda. Kalau tebakanku benar, pemimpin muda kita ini sepertinya masih perjaka. Orang sepertimu pasti tidak akan bisa. Sebaiknya kamu menyerah saja. Memangnya kenapa? Kamu yakin bisa mendapatkan pemimpin muda? Bagaimana kalau kita bertanding? Boleh saja. Siapa takut? Enaknya jadi orang kaya. Rumahnya besar sekali. Pemimpin muda, ayo kita masuk. Berhenti kalian. Pemimpin muda. Kita masuk dulu. Berhenti kalian. Boka, kamu tahu ini tempat apa? Main masuk begitu saja. Lancang, pemimpin muda kami. Kami datang untuk mengobati Budi Santoso. Kamu ini cepat juga dapat informasinya ya. Tapi bos kami bukan orang yang sembarangan. Bisa ditemui orang tak jelas. Lihat penampilanmu. Seperti orang miskin. Masih berani mengaku tabib terkenal? Bukan. Cepat pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Bertindak kasar padamu. Kakek bilang, datang mengobati Budi Santoso. Masuk ke keluarga Santoso saja tidak bisa. Bagaimana mau mengobati? Pemimpin muda. Kalau kamu benar-benar ingin masuk, aku punya cara. Gembok emas bisa membuka mata batin.
Gembok perak pasti juga punya kekuatan. Coba saja. Oke. Hey, Gadis kecil. Jangan tidak tahu diri ya. Awas. pemimpin muda sudah beres. Ini caramu. Ini caramu. Coba katakan, sekarang masih ada yang menghalangimu? Tidak boleh masuk ke rumah ini. Memang benar begitu. Tapi kamu juga tidak boleh melukai orang. Tenang saja, mereka hanya pingsan beberapa menit. Sebentar lagi juga sadar. Bukan ini. Pemimpin muda, ayo cepat masuk. Sari Santoso, ayahmu dalam waktu dekat tidak akan sadar. Sekarang harga saham grup Santoso terus turun. Menurutku, kalau memang tidak bisa, lebih baik jual saja grup Santoso. Rahayu, Lupis. Kamu mau bagi-bagi warisan kan? Sari Santoso, jaga bicaramu. Kakakku itu ibu tirimu. Bicaralah yang sopan. Lagi pula, yang dikatakan kakakku ada benarnya. Daripada melihat keluarga Santoso, perlahan-lahan hancur. Lebih baik jual saja sekarang. Selama aku masih di sini, jangan harap. Anak inggusan, berani-beraninya kamu. Hari ini aku akan mewakili ayahmu, memberimu pelajaran. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Bagaimana kalau aku datang lagi nanti? Bagaimana kalau aku datang lagi nanti? Kalian siapa? Bagaimana kalian bisa masuk? Aku. Nyonya, maaf. Orang-orang ini menyelinap masuk saat aku lengah. Kami akan segera mengusir mereka. Hei, tunggu. Aku datang untuk mengobati Budi Santoso. Kalau kalian mengusirku, tidak akan ada yang mengobatinya. Kamu bisa mengobati apa? Kamu mau mengobati? Sungguh, wajahmu seperti penipu dunia. Cih. Tapi, dua wanita ini lumayan juga. Pengawal! Kalian berdua, wanitanya tinggalkan di sini. Pria ini, patahkan kakinya dan buang. Kalian masih diam saja? Lakukan apa yang dikatakan Jaya Lubis. Tunggu. Kamu bisa menyembuhkan ayahku. Seberapa besar peluangnya? Sekitar 80-90%. Jarum 9 matahari bisa membangkitkan orang mati. Kalau tidak takut, kau anggap sombong. Aku akan bilang 100%. 80-90%? Beberapa hari ini kita sudah mencari banyak orang. Tidak ada yang berani menjamin lebih dari 30%. Giliranmu langsung 80-90%. Penipu dunia. Kalian berdua bengong apa? Patahkan kakinya, buang dia keluar. Tunggu, biarkan dia mencoba. Apa? Sari Santoso. Orang ini tidak jelas asal-usulnya. Kamu berani membiarkannya mengobati ayahmu? Kondisi ayah sudah begini. Apalagi yang tidak bisa dicoba? Kamu takut ayahku sembuh, sehingga tidak kebagian harta. Sari Santoso, tutup mulutmu. Kalian semua dengarkan. Selama kalian masih mau tinggal di rumah ini, dan hidup dari keluarga ini, kalian semua harus menurut. Ayahku sekarang tidak sadarkan diri. Di keluarga Santoso, aku yang berkuasa. Kamu coba saja. Kalau terjadi apa-apa, aku yang tanggung. Memang pantas jadi direktur cantik bersikap dingin nomor 1 di kota Jenggala. Keberanian ini bukan milik orang biasa. Tenang saja, ada aku di sini. Ayah kita, bukan. Ayahmu pasti baik-baik saja. Dia ini keracunan. Hentikan tanganmu. Astaga, Arya Wijaya, kenapa kamu datang? Tante Rahayu, aku sengaja datang lagi dari ibu kota kekaisaran membawa tabib agung untuk mengobati Paman Budi. Wah, kamu baik sekali. Hei, pecundang! Apa kamu tidak dengar? Aku suruh kamu berhenti. Aku. Lancang, Arya Wijaya. Apa yang mau kamu lakukan? Sari Santoso, jangan sampai kamu tertipu. Oleh pecundang ini, penyakit Paman Budi ini, bahkan tabib agung saja merasa sulit. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkannya? Lebih baik biarkan tabib agung yang periksa. Tabib agung, mohon bantuannya. Tuan Arya terlalu sopan. Teknik jarum anak ini lemah.
Terlihat jelas tidak paham akupunktur. Orang tua ini paling tidak suka dengan penipu dunia seperti ini. Pemimpin muda sedang mengobati. Siapapun tidak boleh mengganggu. Tidak kusangka, dua gadis manis ini ternyata bersama si pecundang itu. Sayangnya ada Sari Santoso di sini. Kalau tidak, hari ini aku pasti akan menikmati surga dunia. Tabib Agung, tenang saja, maju ke depan. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangimu. Berisik sekali. Kalian mau Paman Santoso sembuh tidak? Bagaimana keadaan ayahku? Tenang, Pak Santoso sudah baik-baik saja. Apa? Katanya dia baik-baik saja. Kenapa masih pingsan? Aneh sekali. Padahal aku sudah mengeluarkan semua racun dari tubuh Budi Santoso. Sari Santoso masih belum sadar juga. Orang ini hanya membual. Tabib Agung saja bilang dia tidak tahu akupunktur. Mana mungkin bisa menyembuhkan? Benar kata Arya. Menurut pengalamanku, dia sama sekali tak paham akupunktur. Dasar tabib gadungan. Apa katamu barusan? Ku bilang kau tabib gadungan. Dia tabib hebat dari ibu kota. Kau sebut dia tabib gadungan? Tabib hebat dari ibu kota, tapi tidak kenal jarum 9 matahari. Aku tidak tahu dari mana nyalimu. Apa katamu? Yang barusan kau gunakan itu jarum 9 matahari yang hidupkan orang mati. Benar. Tabib Agung, jangan sampai tertipu olehnya. Kalau dia benar-benar menggunakan yang kau bilang itu, jarum 9 matahari, kenapa Paman Budi belum sadar? Mas Arya benar. Jangan tertipu oleh pecundang ini. Sari, kau lihat sendiri. Cepat usir mereka bertiga. Kalau orang ini tidak dihukum, nanti sembarang orang bisa datang ke keluarga Santoso menipu. Benar kata Arya Wijaya. Cepat, patahkan kaki penipu ini, lalu buang dia. Paman Budi, kalau kau terus berpura-pura, penyelamat nyawamu ini akan dipatahkan kakinya dan diusir. Siapa yang berani? Siapa yang berani? Ayah! 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 Bagaimana mungkin? Budi Santoso, kau sudah sadar. Syukurlah. Aku baik-baik saja. Kau kecewa ya? Apa maksud ucapanmu? Aku. Anak ini pasti dia yang tak kayak maksud. Ayah? Ayah menyuruhku menikahkan Sari. Setidaknya beritahu aku siapa keluarganya. Dasar kau ini. Kenapa kau banyak tanya? Kalau kau mau sadar, ku harus menandalkannya. Kalau dia tidak keberatan, dan Sari bisa menikah dengannya, aku sangat bersyukur. Anak ini kelihatannya tidak punya keistimewaan. Ayah! Kau sudah sadar? Benar-benar sembuh? Sari Santoso, ayah mau bicara denganmu. Ayah ingin kau menikah dengan pemuda ini. Budi Santoso, apa-apaan yang kau bicarakan? Meskipun orang tak jelas ini menyelamatkanmu, kau tidak bisa sembarangan menikahkan putrimu padanya. Arya Wijaya masih di sini. Benar, Paman. Orang ini cuma kebetulan. Beruntung saja. Aku juga sudah memanggil Tabib Agung dari ibu kota Kekaisaran. Tanpa dia pun, Tabib Agung pasti bisa menyembuhkanmu. Pak Santoso, penyakit Anda ini bagiku hanyalah... Tutup mulutmu. Paman, apa yang Anda lakukan? Kalian pikir, aku tidak tahu apa yang terjadi tadi. Oh, tidak kenal jarum 9 matahari. Tabib Agung macam apa kau? Dan kau Arya, ini urusan keluarga Santoso. Tolong kau tinggalkan kami sebentar. Jaga dirimu baik-baik. Budi Santoso, kalaupun kau mau menikahkan Sari, walau tak bertanya pada kami, setidaknya tanya dulu pada Sari sendiri. Benar sekali kakak ipar. Anak ini tidak jelas asal-usulnya. Bagaimana kalau kau pikirkan lagi? Budi Santoso, Rahayu dan Jaya, ada benarnya juga. Keluarga Santoso menikahkan putri, setidaknya harus sepadan. Kalian semua sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Tidak belajar apapun. Hanya bisa merendahkan orang. Iya kan? Latar belakang pemuda ini jauh lebih hebat dari dugaan kalian. Kalau Sari benar-benar menikahinya,
Justru keluarga Santoso kita yang beruntung. Budi Santoso, kau bercanda ya? Lihat penampilannya yang miskin ini. Latar belakang hebat apa yang dia punya? Kalian sungguh picik. Sari Santoso, bagaimana menurutmu? Ayah, aku ikut keputusanmu. Anak baik. Dengan ini aku umumkan, 3 hari lagi akan kuadakan kota Jenggala pernikahan termegah untuk kalian. Hah? Jangan. Paman, aku dan Sari belum saling kenal. Sudahlah, ini sudah jadi keputusan orang tua. Pernikahanmu dengan Sari sudah lama ditetapkan. Tidak perlu terburu-buru. Sudah diputuskan ya. Sari Santoso, bawa Raka Pratama berkeliling kawasan industri kita. Aku ingin semua orang tahu, Raka Pratama adalah menantu keluarga Santoso. Kau gila, Budi Santoso. Kau benar-benar sudah gila. Kalian tidak tahu apa-apa. Kakek pernah memberitahuku diam-diam. Keluarga Pratama di alam bawah, bahkan Raja Alam Maut pun harus menyingkir. Pergilah. Ayo kita pergi. Sepertinya pemimpin muda akan didahului orang lain. Padahal sebenarnya, kita lebih dulu kenal pemimpin muda daripada Sari Santoso, meskipun dia sudah ditunjuk oleh kakek. Tetap saja ada urutan siapa yang duluan. Kedua gadis ini kelihatannya sepertinya bukan orang biasa. Sari Santoso, kau harus bisa mendapatkan pemuda itu. Namamu Raka Pratama kan? Kusarankan padamu, jangan pernah berpikir yang macam-macam. Aku setuju menikah denganmu, karena ayah baru sembuh. Aku tak mau membuatnya marah, sampai pingsan. Aku hampir lupa. Sari Santoso itu kan direktur cantik bersikap dingin dari kota Jenggala. Kakek mencarikanku tunangan seperti itu. Dia sama sekali tidak menyukaiku. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat nyawa ayahku. Kalau aku bicara begitu, apa tidak keterlaluan? Jangan terlalu dipikirkan. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Aku hanya belum siap untuk membahas pernikahan. Soal ayah, kamu tenang saja. Biar aku yang bicara padanya. Lebih baik beri dia kompensasi. Sesuai keinginan ayah, aku akan membawamu berkeliling, melihat beberapa aset keluarga Santoso. Baik, aku bicara dengan mereka dulu. Ini kunci rumahku. Kalian tunggu aku di sana. Pemimpin muda, kami mau ikut denganmu. Kalian tunggu saja di rumah. Tapi pemimpin muda, kami tidak tahu rumahmu di mana. Benar. Bukankah dia penunjuk jalan? Sudah. Tunggu aku di rumah ya. Sepertinya pemimpin muda lebih menyukai istri resminya. Kalau mau disayang, kita harus bekerja sama. Baik, ayo bekerja sama. Sari Santoso, wanita jalang itu biasanya tidak pernah menghargai orang. Tapi hari ini, dia begitu menghormati bocah itu. Sudah kamu siapkan semuanya? Tenang saja Tuan Arya, obat ini tidak berwarna dan tidak berbau, hanya aku yang punya penawarnya. Kalau ini berhasil, kamu berjasa besar. Bukankah kamu bilang hanya kamu yang bisa menyembuhkan Budi Santoso? Bagaimana bocah itu bisa melakukannya? Bocah itu sepertinya memakai teknik kuno yang telah lama hilang dari dunia medis. Jarum 9 matahari. Apa itu? Jarum 9 matahari? Apa sehebat itu? Tentu saja. Konon jarum 9 matahari bisa menghidupkan orang mati. Disebut sebagai yang terhebat di antara 3 teknik jarum sakti negeri naga. Bocah itu tidak punya nama di dunia medis. Kalau orang lain tahu, dia menguasai jarum 9 matahari. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Kalau orang lain tahu, pecundang itu bisa jarum 9 matahari, dunia medis negeri naga pasti akan sangat memujanya. Dia akan dihormati di seluruh dunia medis. Saat itu, Tuan Arya akan kesulitan menguasai keluarga Santoso. Aku sudah memberi Rahayu Lubis dan kelompoknya banyak keuntungan. Kalau masih tidak bisa menguasai keluarga Santoso, aku akan kehilangan muka di keluargaku. Kalau begitu,
Tuan Arya harus bertindak cepat. Bocah itu tidak terkenal. Kalaupun dia lenyap dari dunia ini, Anda hanya perlu sedikit uang pelicin. Masalah ini akan beres. Sialan. Berani merebut wanitaku. Jangan salahkan aku. Bang Naga. Ini aku, Arya Wijaya. Bantu aku sebentar. Cari orang yang cekatan. Sudahlah, meskipun kita tidak bisa jadi pasangan, tapi kamu sudah menyelamatkan ayahku. Kita masih bisa berteman. Aku lupa bertanya tadi. 2 gadis di sampingmu itu siapamu sebenarnya? Kenapa mereka memanggilmu pemimpin muda? Itu. Kalian tidak punya hubungan yang aneh-aneh kan? Tidak. Gembok emas dan gembok perak itu orangnya kakekku. Kakekmu? Selera orang tua itu liar juga. Sudah, kita sampai. Tadi aku cuma bertanya saja. Turunlah. Apa? Kamu kenapa? Kaget begitu? Budaya Grup Mandiri ini milik keluargamu. Benar. Perusahaan seperti Budaya Grup Mandiri, keluarga Santoso punya banyak. Tempat ini hanya yang terdekat dari rumah. Makanya aku membawamu ke sini. Oh iya, bagaimanapun juga, kamu sudah menyembuhkan penyakit ayahku. Aku berencana memberikan Budaya Grup Mandiri ini untukmu. Meskipun perusahaannya kecil, tapi keuntungan tahunannya miliaran. Cukup untuk hidupmu. Raka, belikan aku kopi. Aku mau yang tanpa gula. Tapi, Kak Nyonya Pratama, Pak Solih memintaku menyelesaikan. Kenapa? Baru beberapa hari di sini, sudah berani membantah. Percaya tidak, aku bisa memecatmu sekarang juga. Maaf, Kak Nyonya Pratama. Saya akan belikan sekarang. Bodoh. Raka Pratama, apa-apaan kau ini? Kalau kamu seperti ini terus, cepat pergi dari sini. Budaya Grup Mandiri tidak butuh orang seperti kamu yang tidak becus jalan. Maaf, Pak Solih. Lain kali saya akan lebih hati-hati. Kenapa kamu masih diam saja? Ayo, turun. Solih dan Nyonya Pratama, kalian yang dulu menindasku, pasti tidak menyangka aku, Raka Pratama, bisa kembali secepat ini. Ini adalah Budaya Grup Mandiri. Kecil memang, tapi lengkap. Sari Santoso. Soal Budaya Grup Mandiri ini, aku jauh lebih tahu darimu. Manajer di sini namanya Pak Solih. Dia orang yang cukup kompeten. Nanti kamu bisa mempekerjakannya. Pak Solih? Dia bukan apa-apa. Dia hanya tahu cara menjilat atasan. Semua prestasinya adalah hasil memeras keringat bawahan. Sama sekali bukan hasil kerjanya. Raka Pratama? Kenapa kamu di sini? Kalian saling kenal. Aku dulu bekerja di Budaya Grup Mandiri. Baru dipecat hari ini. Apa? Astaga, Raka. Pak Solih sudah jelaskan padamu. Kamu tidak akan dapat pesangon. Oh. Apa? Mau pakai taktik rayuan? Hei. Jaga bicaramu. Dia ini. Sudahlah, Raka. Kamu tuh pecundang yatim piatu. Memangnya kamu kenal siapa? Saranku. Sebelum Pak Solih dan Nyonya Pratama melihatmu, cepat pergi dari sini. Kalau tidak, rasakan akibatnya nanti. Siapa namamu? Hei, ada apa? Cantik, kamu naksir aku ya? Apa kamu pernah berkaca? Maksudmu apa? Kalau kamu tidak pernah berkaca, lebih baik kamu mengaca dengan air senimu. Kamu pikir aku akan naksir kamu? Kamu... Sungguh tak terduga. Biasanya Pak Solih memang begini cara mendidik karyawannya. Perempuan murahan mana ini? Sombong sekali. Bos sedang bekerja. Berani-beraninya kamu ikut campur. Namanya Nyonya Pratama, Direktur HRD Budaya Grup Mandiri. Nyonya Pratama ya? Aku ingat kamu. Dasar wanita murahan. Masih mau membela si pecundang Raka Pratama? Lihat dirimu sendiri. Apa kamu punya kemampuan? Nyonya Pratama. Yo, kenapa? Baru sekarang panggil aku? Sudah terlambat. Bukan. Maksudku, kamu yang akan tamat. Apa katamu? Hebat sekali Budaya Grup Mandiri. Hebat sekali Nyonya Pratama. Wanita murahan kamu? Dengarkan baik-baik. Namaku Sari Santoso. Apa? Namaku Sari Santoso. Sari Santoso? Kenapa nama itu terdengar akrab? Oh, Nyonya Pratama, Presidir Grup Santoso. Sepertinya namanya Sari Santoso. Dia putri sulung keluarga Santoso.
Apa? Ini. Kerjaanmu di kantor hanya mengandalkan kekuasaan orang lain. Sekarang kena batunya. Lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Oh, hampir saja aku tertipu oleh kalian berdua. Kalau tebakanku benar, kamu pasti tahu dari suatu tempat kalau budaya grup mandiri kami adalah anak perusahaan grup Santoso. Lalu kamu cari wanita murahan ini untuk menyamar jadi putri, Pak Bos. Raka Pratama, kau benar-benar nekat. Sudah tahu budaya grup mandiri adalah milik keluarga Santoso, masih berani membuat onar. Kau cari mati. Pantas saja ada yang bilang, orang menyedihkan pasti ada alasannya. Baru kali ini aku lihat orang yang masih sombong saat ajal menjemput. Tutup mulutmu. Kalau tidak percaya identitasku, kamu bisa panggil Pak Solih ke sini. Lucu sekali. Perempuan murahan sepertimu pantas bertemu bos. Nyonya Pratama, aku benar-benar kagum padamu. Tutup mulutmu. Wanita murahan, mau kemana kamu? Hei, kamu tidak apa-apa. Aku benar-benar tak menyangka masalah di budaya grup mandiri sebesar ini. Benar juga, selama bertahun-tahun, ayah menyerahkan grup Santoso padaku. Begitu banyak perusahaan di bawahnya, tidak mungkin memeriksa satu persatu. Tenang saja, hari ini aku akan memberimu penjelasan. Penjelasan? Dasar wanita murahan. Masih saja kau berpura-pura. Kalau kau nona besar keluarga Santoso, aku ini bisa jadi istri Pak Santoso. Satpam, mana Satpam? Nyonya Pratama, ada apa? Apa yang kalian berdua lakukan? Membiarkan orang tak penting masuk ke budaya grup mandiri. Bagaimana jika mereka mencuri? Bagaimana? Cepat, hajar mereka. Lalu usir mereka. Maaf, Nyonya Pratama. Kami akan segera mengusir mereka. Kalian berdua. Maafkan kami. Hei, kau tidak apa-apa. Pak Solih, aku di budaya grup mandiri. Kuberikan waktu 10 detik. Cepat kemari. Dasar wanita murahan. Aktingmu lumayan juga. Kalian berdua, kenapa diam saja? Cepat usir mereka. Berhenti! Pak Solih? Bu Santoso, Anda di sini. Kenapa tidak bilang dulu, biar saya bisa menjemput Anda? Pak Solih, kau memanggilnya apa? Biasanya Nyonya Pratama lihai. Kenapa hari ini jadi begini? Bu Santoso, Presiden Direktur Grup Santoso, juga nona besar keluarga Santoso. Cepat sapa dia. Tidak perlu. Bu Santoso, sebelumnya Anda dengan mereka, apa ada salah paham? Raka Pratama, pasti kau si pecundang ini yang bicara omong kosong pada Bu Santoso. Pak Solih, apa yang ingin kau lakukan? Bu Santoso, Anda tidak tahu, anak ini mamanya Raka Pratama. Dulu dia sering berbuat onar. Pagi ini sudah saya pecat, dia minta pesangon selangit. Tapi demi menjaga nama baik perusahaan, tidak saya berikan. Bu Santoso, jangan percaya omongannya. Oh iya. Benar Bu Santoso. Kalau Anda tidak percaya, tanya saja pada kedua karyawan itu. Cepat jelaskan pada Bu Santoso, bagaimana kelakuan Raka Pratama. Cepat bicara. Apa kau bisu? Pak Solih, sudah cukup sandiwaramu. Bu Santoso, maksud Anda... Kau masih tidak mengerti. Dua rekan yang kau sebut tadi, satu mencoba menggodaku, yang satu lagi menamparku. Mereka mau mengusirku dari sini. Bu Santoso, ini pasti salah paham. Mereka tidak tahu siapa Anda. Jadi... Tadi aku bilang, suruh mereka memanggilmu. Mereka bilang aku tak pantas bertemu denganmu. Aku jadi heran, budaya grup mandiri ini kapan ganti nama jadi grup Solih. Bu Santoso, Anda pasti salah paham. Jangan percaya pada Raka Pratama. Saya selalu bekerja sepenuh hati. Benar sekali. Bu Santoso, saya tidak tahu itu Anda. Kalau saya tahu itu Anda, beri saya 100 nyali pun, saya tidak akan berani bicara begitu. Tadi kau terus memanggilku Jalang. Bu Santoso, Pak Solih, saya. Nyonya Pratama, juga Wira Pratama. Kalian berdua, sekarang kalian dipecat. Pak Solih. Cepat pergi dari sini. Bu Santoso, tindakan saya ini, apa Anda sudah puas? Tunggu. Mereka berdua memang salah. Tapi masalah terbesar di sini adalah kau. Kaulah racun terbesar di sini. Raka Pratama, berani kau bicara sembarangan lagi, akan ku robek mulutmu.
Bu Santoso, jangan percaya omong kosongnya. Saya sangat berdedikasi. Kau tahu siapa dia? Dia kan hanya pecundang yang diusir. Dengar baik-baik. Raka Pratama adalah pilihan ayahku, menantu keluarga Santoso. Kau bilang dia pecundang. Lalu kau ini apa? Ini tidak mungkin. Kau? Aku selalu percaya padamu. Tadinya aku mau promosikan kau. Tak kusangka kau di budaya grup mandiri ini merasa jauh dari pengawasan, berbuat sesukamu. Bu Santoso, jangan dengarkan omong kosong Raka Pratama. Saya bekerja sepenuh hati, Bu Santoso. Selama ini saya sangat setia pada keluarga Santoso. Langit dan bumi jadi saksinya. Kalau begitu, biar kantor pusat yang selidiki. Kita lihat apa kau sesetia itu. Bu Santoso, saya tidak takut diperiksa, tapi tindakan Anda ini jelas akan menyakiti hati para karyawan lama. Pak Solih, kau masih tidak mengerti. Bu Santoso, maksud Anda? Kau masih tidak mengerti. Aku kesini untukmu. Sejak awal, Raka Pratama tidak memberitahuku apa-apa. Aku juga baru tahu kalau dia karyawan di sini. Yang menyadarkanku keadaan di sini adalah mereka berdua. Tak bisa diandalkan. Hanya bisa merusak. Nona besar memang bijaksana. Pak Solih selalu menindas kami. Kami sudah lama muak padanya. Benar. Juga Nyonya Pratama dan Wira Pratama. Dua penjilat itu, melihatnya saja sudah muak. Raka Pratama lembur tiap malam. Hasil kerjanya direbut, dipecat tanpa pesangon pula. Hari ini Tuhan akhirnya membuka mata. Raka Pratama akhirnya mendapat keadilan. Pak Solih, kau sudah dengar penilaian mereka? Masih merasa tidak bersalah? Bu Santoso, saya. Hari ini, di hadapan semua karyawan, saya mengumumkan Pak Solih dipecat dari perusahaan dan tidak akan pernah diterima kembali. Bu Santoso, beri saya satu kesempatan lagi. Sungguh, selama ini meski tak ada prestasi, setidaknya ada kerja keras saya. Hei, Raka Pratama. Sebelumnya aku yang salah. Itu minta tolong pada Bu Santoso. Bisa kan? Kita sudah lama bekerja sama. Pak Solih, Anda memecat saya secara ilegal pagi ini. Barang-barang saya, Anda lempar ke lorong. Apa Anda pikir akan berakhir seperti ini? Aduh, Raka Pratama, sudah ku bilang sebelumnya, itu salah paham. Aku jamin, asal kau membantuku, aku tidak akan mengulanginya lagi. Anda benar-benar fleksibel ya. Asal kau memohon untukku, di bawah pimpinan Pak Santoso dan Anda, kita akan memajukan grup mandiri. Bagaimana? Begitu. Benar. Bagus sekali. Biar aku sendiri. Untung saja Raka Pratama mudah dibujuk. Kalau dipecat Sari Santoso, karirku di kota Jenggala aku, Solih, akan tamat. Kamu tidak akan memaafkannya, kan? Memangnya aku bilang begitu. Hah? Hei. Raka Pratama, kamu. Pak Solih, pagi ini Anda memperlakukan saya seperti ini. Anda bilang apa waktu itu? Oh ya, Anda menyuruhku enyah. Sekarang kata-kata itu, aku kembalikan utuh pada kalian bertiga. Kalian bertiga, cepat enyah dari sini, grup mandiri ini terlalu kecil. Tak bisa menampung 3 patung Buddha raksasa. Aduh. Pak Solih, bagaimana ini? Benar, Pak Solih. Dipecat langsung oleh Pak Santoso. Karir kita di industri ini tamat. Tidak akan ada yang mau menerima kita. Betul, sialan. Kalian masih berani bicara? Kalau bukan kalian yang cari masalah, apa aku akan ikut diusir? Bukan begitu, Pak Solih. Apa maksudmu? Kami berdua hanya menjalankan perintahmu. Benar, Pak Solih. Sekarang kamu seenaknya. Mau lepas tanggung jawab? Jangan harap. Tutup mulutmu. Kau pikir kau siapa bicara begitu padaku? Hei, Pak Solih. Aku sudah lama muak denganmu. Ku beritahu kau. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Benar-benar saling menyalahkan. Orang seperti mereka hanya bisa menyalahkan orang lain. Tidak pernah sadar akan kesalahannya. Hei, penyakit dalam budaya grup mandiri telah dibasmi oleh Pak Santoso. Mari kita berikan tepuk tangan meriah untuk Pak Santoso. Jangan berterima kasih padaku. Terima kasihlah pada Raka Pratama. Budaya grup mandiri sudah kuberikan padanya. Mulai sekarang, bos budaya grup mandiri adalah Raka Pratama. Selamat Pak Pratama. Tenang saja semuanya. Aku bukan penghisap darah seperti Pak Solih.
Aku tahu kalian semua selama ini telah ditindas oleh Pak Solih. Mulai hari ini, gaji kalian semua naik 2 kali lipat. Wow. Terima kasih, Pak Pratama. Pak Pratama hebat! Sudah. Jangan menjilat lagi. Cepat kembali bekerja. Ayo, kembali bekerja. Wah, Pak Pratama. Anda belum masuk kantor. Sudah mulai menindas kami. Benar, Pak Pratama? Tadi kami dengar dari Pak Santoso, Anda adalah menantu laki-laki keluarga Santoso. Kira-kira kapan kami diundang ke pesta pernikahan? Betul. Iya, benar. Kapan nih? Hei. Cepat pergi. Cepat kembali bekerja. Kalau tidak bekerja, gajimu kupotong. Ayo pergi. Terkadang aku iri padamu. Kamu bisa akrab dengan rekan kerjamu. Di grup Santoso, itu mustahil. Mereka hanya akan menghindariku. Budaya grup mandiri, perusahaan kecil. Tidak seperti grup Santoso milikmu, yang salah satu terbesar di kota Jenggala. Perusahaan besar, gaya manajemennya berbeda. Kamu membuatku kagum lagi. Sudah hampir waktunya makan. Mau traktir aku makan? Seolah-olah aku pelit saja. Ayo. Hotel Asron di depan itu bagus. Murah hati sekali kamu. Ayo. Sari Santoso. Dasar wanita jalang murahan. Padaku pasang muka masam. Dengan pria itu, kau tertawa ria. Sekarang akan kubuat kalian terpisah selamanya. Lakukan sekarang. Tuan Arya, di sini banyak orang. Aku khawatir. Jangan banyak alasan. Aku tambah 1 miliar lagi. Abrak dia sampai mati sekarang. Tuan Arya, jadi sudah sepakat ya? Tadi aku sudah membantumu. Balas dendam. Kau serius mau traktir di Hotel Asron? Kenapa tidak? Ekonomis dan memuaskan. Awas. Lihat, saat pemimpin muda kembali, apa baju ini bagus kupakai? Bagus. Kalau begitu, saat dia kembali, aku akan pakai baju pelayan. Katanya di internet, pria sekarang suka yang begitu. Boleh saja. Tidak, pemimpin muda dalam bahaya. Pemimpin muda dalam bahaya. Kakek tertua bilang, kita tidak boleh pakai kekuatan ilahi. Ini sudah gawat. Tidak ada waktu untuk itu. Sial. Aku baru saja menyelamatkan Raka Pratama. Sekarang ada lagi yang cari mati ingin mencelakainya. Apa mereka meremehkan keluarga Pratama? Pak Pratama, bagaimanapun caranya, kau harus melindungi Raka Pratama. Tenang, Bu. Aku tidak akan membiarkannya celaka. Orang yang mencelakainya tidak akan kumaafkan. Pasukan keluarga Pratama, di mana kalian? Anakku, aku ikut denganmu. Ikut aku menyerbu dunia manusia. Bajingan yang melukai Raka Pratama akan kucincang. Ikut aku menyerbu dunia manusia. Bajingan yang melukai Raka Pratama akan kucincang. Berhenti. Pak Pratama, kalian mau kemana? Apa kalian mau memberontak? Istriku, jangan halangi aku. Raka Pratama telah dijebak orang jahat. Hidup atau matinya tidak jelas. Apa aku tidak boleh membalaskan dendam cucuku? Bongga Kembang Sepatu. Kita bangun bisnis sebesar ini, bukankah semuanya untuk Raka Pratama? Jika Raka Pratama benar-benar mati, keluarga Pratama akan punah. Abaikan dia. Ayo balas dendam. Kau berani melawanku. Kamu. Tetaplah di sini dengan patuh. Jangan pergi kemanapun. Bongga Kembang Sepatu. Bagaimanapun juga, kamu adalah nenek Raka Pratama. Raka Pratama sekarang dalam masalah. Pak Pratama akan membalaskan dendamnya. Kamu tidak bisa menghalangi kami. Ayah. Justru karena aku nenek Raka Pratama. Makanya aku menghalanginya. Yang penting sekarang bukan balas dendam. Tapi bagaimana cara menyelamatkan Raka Pratama? Suruh dia pulang ke asalnya. Bongga Kembang Sepatu. Apa maksud perkataanmu? Bongga Kembang Sepatu. Apakah kamu punya cara lain? Jika dihitung waktunya, Raka Pratama seharusnya sekarang sudah dikirim ke istana alam maut. Namun, kalian jangan khawatir. Raja Maut bilang mati jam 3. Siapa berani tunda sampai jam 5?
Tapi aku berani. Bunga kembang sepatu. Katakan saja maumu. Jangan berbelit-belit. Tenang saja, keluarga Pratama takkan punah. Akan tetapi, jangan membuatku repot sebelum aku kembali. Tetaplah di dalam lingkaran ini. Jangan pergi kemanapun. Ayah, Ibu, aku akan ke Istana Alam Maut untuk membawa Raka Pratama kembali. Kamu harus selamat dan bawa Raka Pratama kembali. Beng. Saya dari keluarga Pratama. Tolong beri kelonggaran. Beri kami izin lewat. Orang keluarga Pratama? Keluarga manapun tidak akan bisa. Ini adalah dunia bawah. Jalan. Selaka. Kakek, bukankah nenek baik-baik saja di alam bawah? Cepat selamatkan aku. Anak ini sepertinya tidak asing. Jangan-jangan ada kerabatnya di alam bawah kita. Raja Alam Maut. Anda bercanda. Orang yang bisa datang ke sini di Istana Alam Maut bukan orang sembarangan. Benar juga. Kalau begitu, umumkan hukumannya. Baik. Aku. Raka Pratama? Kenapa nama ini sangat familiar? Lupakan saja. Aku hukum dia dulu. Raka Pratama, umur duniamu sudah habis. Hari ini, Hakim Alam Bawah akan menjatuhkan hukuman padamu. Kamu bunga kembang sepatu? Ini cucuku. Aku akan membawanya pergi. Tindakanmu ini melanggar aturan. Kau bicara aturan denganku, akulah aturannya. Kalau kau terus memaksa, akan kulaporkan pada Raja Alam Maut. Lihat saja apa yang sedang dia lakukan. Raja Alam Maut. Nenek memang hebat. Di mana kakek? Mereka tahu kau dalam masalah. Kakekmu hampir saja ke dunia manusia untuk membalaskan dendamu. Dia mau mengubah dunia jadi neraka. Nek, cepat hentikan kakek. Masih banyak orang baik di dunia. Tenang saja, ada nenek di sini. Dia tidak akan berani. Ya. Ayo kita pergi. Raja Alam Maut. Apa yang kau lakukan di sini? Apa bintang malapetaka itu sudah pergi? Mereka pergi begitu saja. Sudah pergi. Bantu aku berdiri. Kau ini, kenapa kau cari masalah dengannya? Alam bawah kita punya aturan sendiri. Apa kau lupa? Bintang malapetaka itu seorang biri, membuat alam bawah kacau balau. Terakhir kali aku merasa terhina. Itu gara-gara monyet sialan itu. Sudah. Umur dunia Raka Pratama akan ditambah. Tambah 100 tahun. 100? Ya, 100 tahun. Raka Pratama, syukurlah kau baik-baik saja. Cucuku, kakek merindukanmu. Raka Pratama, kau mungkin belum tahu. Di keluarga Pratama, wanitalah yang berkuasa. Dan di antara kami para wanita, nenekmu lah yang paling hebat. Jadi sekarang di keluarga kita, nenekmu yang berkuasa. Nenek, kau memang luar biasa. Sudah cukup. Sekarang bukan waktunya bicara ini. Coba kau ingat-ingat lagi. Mungkin kau bisa ingat siapa yang menabrakmu. Nenek, pelakunya menyamar. Aku tidak bisa mengenalinya. Kalau begitu,
Saat aku mengirimmu kembali, orang-orang yang mencelakaimu seakan melihatmu masih hidup. Mereka pasti akan menyerangmu lagi. Saat itu, aku akan membuat mereka tahu hebatnya keluarga Pratama. Nenekmu benar. Meski kita sudah di sini, keluarga kita, keluarga Pratama, tidak bisa ditindas sembarangan. Ini senjata kakekmu. Nanti, kalau ada yang berani mengganggumu, gunakan tombak ini. Tusuk saja dia sampai mati. Tangkap ini. Ini senjata takdir milik kakekmu. Kalau mereka berani datang lagi, tebas saja mereka dengan pedang ini. Sudah cukup. Simpan semua sampah kalian ini. Jangan bawa barang dari sini ke atas. Ini baik-baik. Kami menurutimu. Raka Pratama, pegang lonceng ini. Ini. Saat kau dalam bahaya, bunyikan saja lonceng ini. Nenek akan segera muncul di hadapanmu. Kalau aku bertemu dengan orang yang mencelakaimu, kita akan selesaikan semua perhitungan kita. Selamat, Tuan Arya. Pria tak berguna itu tertabrak jauh. Dia pasti sudah mati. Wanita Jalang Sari Santoso itu masih mau lepas dari genggamanku. Benar-benar mimpi. Tapi, Tuan Arya, Budi Santoso sudah sadar lagi. Untuk menguasai keluarga Santoso, sepertinya tidak akan mudah. Rahayu Lubis dan yang lainnya. Sudah lama aku suap. Aku sudah menghabiskan begitu banyak uang untuk mereka. Aku tidak mungkin diam saja, kan? Kalau begitu, keluarga Santoso masih di tanganmu. Orang tua ini mengucapkan selamat. Awas! Raka Pratama! Mobil itu mengincarku. Kalau bukan karena aku, Raka takkan celaka. Raka Pratama, kau harus baik-baik saja. Sari Santoso. Ayah, Bagaimana keadaan Raka? mungkin tidak akan secepat itu. Sekarang masih dioperasi. Sari Santoso, sebaiknya kau jangan berharap banyak. Kami sudah lihat rekaman CCTV. Dia terpental belasan meter. Kurasa bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Tutup mulutmu. Apa yang aku katakan salah? Budi Santoso, yang dikatakan Jaya Lubis ada benarnya. Menurutku, ini justru hal yang bagus. Toh, si tak berguna itu tidak akan hidup lama. Lebih baik Sari jangan menikah dengannya. Kalau tidak, orang-orang akan menertawakan keluarga kita. Menurutku, Arya Wijaya cukup bagus. Dengan keluarga Santoso kita, mereka sepadan. Bagaimana kalau... Budi Santoso, kau memukulku lagi. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Yang terbaring di dalam adalah penyelamat nyawaku. Sekarang dia masih di meja operasi. Kalian malah bicara seenaknya di luar. Apa kalian masih punya hati nurani? Atau karena Raka menyelamatkanku? Itu merusak rencana kalian. Aku? Bukan itu maksudku. Budi Santoso, jangan marah dulu. Rahayu Lubis dan yang lain juga demi kebaikan Sari, kan? Cinta tidak bisa dipaksakan. Sari juga pasti tidak mau menikah dengan pria tak berguna. Raka bukan orang tak berguna. Sari Santoso, apa katamu? Aku bilang, Raka Pratama bukan pecundang. Sari Santoso, kamu mau menikahi pecundang ini? Dia sedang sekarat. Kamu cuma mau menjodohkanku dengan Arya Wijaya, kan? Jangan harap. Raka Pratama tertabrak mobil karena menyelamatkanku. Kalau dia mati sekalipun, aku akan setia seumur hidupku. Kamu gila, Sari. Kamu benar-benar sudah gila. Dokter, bagaimana keadaan pasien? Anda siapanya pasien? Saya tunangannya. Operasinya berjalan lancar. Kemampuan pemulihan tubuhnya juga sangat kuat. Kondisinya sudah tidak kritis. Apa? Apa? Kapan dia bisa pulih, Dok? Kami belum bisa memastikannya,
Kami perlu memindahkannya ke ruang rawat untuk observasi. Baik, terima kasih. Terpental 19 meter. Dan masih hidup. Dia punya 9 nyawa ya. Tidak. Aku harus lapor pada Tuan Arya. Ada apa? Sial. Aku melihat sendiri, dia terpental belasan meter. Begitu saja tidak mati. Dia belum mati. Nyawa pecundang itu lebih liat dari kecoak. Aku mau lihat seberapa kuat nyawanya. Aura pemimpin muda ada di sini, tapi tidak tahu di ruangan yang mana. Orang itu bukankah dari keluarga Santoso? Ayo kita ikuti. Sari Santoso. Paman sudah bilang, anak itu kalaupun selamat, bisa-bisa dia vegetatif. Buang-buang waktu saja mengurusnya. Pemimpin muda. Jaya Lubis, Anda tidak apa-apa? Budi Santoso, bagaimanapun juga, aku Ibu Tirisari. Kamu lihat sendiri, pecundang itu tidak berguna, malah main serong dengan wanita lain. Bagaimanapun, Sari adalah putri keluarga Santoso. Mana bisa bersama orang seperti itu? Dua gadis itu tidak kalah cantik dari Sari dan memanggil Raka pemimpin muda. Jangan-jangan mereka dari alam bawah. Budi Santoso, bicaralah. Diam. Kalau kamu terus berpura-pura, penyelamat nyawamu akan dipatahkan kakinya dan diusir. Jangan-jangan dia juga. Raka Pratama. Raka Pratama. Kamu keterlaluan. Padahal aku dan ayah sangat mengkhawatirkanmu. Tapi kamu malah, kau sudah sadar tapi pura-pura mati. Aku memang sudah sadar. Tapi ibu tirimu itu terus mengomeliku. Aku hanya ingin tenang. Sari Santoso, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Jelaskan saja pada mereka. Sari Santoso, kamu mau kemana? Budi Santoso, jangan halangi Sari. Bagus kalau Sari bisa melihat wajah asli pecundang ini. Pecundang ini hanya ingin pura-pura mati untuk mendapatkan simpati Sari. Dia. Bukan urusanmu. Kalian semua, keluar. Pergi. Budi Santoso, demi pecundang itu, kamu berulang kali memukulku. Awas kau menyesal. Kabar si pecundang sudah sadar. Sudah diberitahu Tuan Arya? Tenang saja kak, sudah kuberitahu Tuan Arya. Tuan Arya bilang dia tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup. Oh iya, Tuan Arya juga bilang nanti cari waktu biar tabib agung memeriksa Budi Santoso lagi. Oke. Akan kuatur. Sari itu dimanja sejak kecil. Sudah terlalu kumanjakan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Nanti akan kubicarakan dengannya. Jangan bicara begitu, Pak. Kali ini memang salah saya. Sudah membuat kalian khawatir. Apa yang kamu katakan? Saya sudah lihat rekamannya. Kalau bukan karena menyelamatkan Sari, kamu tidak akan tertabrak. Tapi kamu terpental belasan meter. Tapi bisa sebugar ini. Jangan-jangan kakekmu turun tangan ya? Itu. Saya mengerti. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Kalau begitu, istirahatlah. Anak muda. Oh, Paman Budi. Hubunganku dengan gembok emas dan gembok perak tidak seperti yang Paman pikirkan. Hei. Pemimpin muda, syukurlah Anda baik-baik saja.
Syukurlah Anda tidak apa-apa. Nyonya muda kebetulan tidak ada. Ini kesempatan kita. Baik, Ayo, kita manfaatkan momen ini. Bukan begitu. Kenapa kalian menatapku seperti itu? Pemimpin muda. Sari Santoso tidak perhatian padamu. Kau terluka karenanya. Tapi dia hanya karena masalah sepele. Dia marah padamu. Ini bukan salah Sari Santoso. Aku yang membuatnya khawatir. Aku mengerti. Pemimpin muda. Jangan bicara seperti itu. Kau terlalu baik pada Sari Santoso. Pemimpin muda, Gembok Perak benar. Jika kau terus begini, nanti setelah menikah, di rumah, kau tidak akan punya wibawa. Ucapan Gembok Emas ada benarnya juga. Ya ampun. Jangan-jangan keluarga Pratama kita semuanya suami. Bertunduk istri. Tunggu. Kenapa bicara ini padaku? Apa yang mau kalian lakukan? Pemimpin muda. Bukankah kau bertanya padaku, apa keahlianku? Akan kutunjukkan sekarang. Tapi ini kan rumah sakit. Tenang saja pemimpin muda. Tanpa izin kami, tidak ada yang bisa masuk. Pemimpin muda. Aku tahu kau masih perjaka. Biar aku dan Gembok Emas melayanimu. Apa-apaan ini? Bukan, Gembok Emas, Gembok Perak. Aku hargai niat baik kalian. Tapi aku masih pasien. Pemimpin muda. Tenang saja, kau tidak perlu bergerak. Biar kami yang bergerak. Apa kau sadar dengan ucapanmu sendiri? Pemimpin muda. Kudengar orang zaman sekarang tidak suka yang polos. Lebih suka keindahan terselubung. Pemimpin muda. Apa kau suka penampilan Gembok Perak ini? Apa maksudmu? Pemimpin muda sepertinya tidak suka. Kalau begitu, bagaimana dengan yang ini? Pemimpin muda. Aku juga bisa. Pemimpin muda. Waktunya pelajaran. Dari mana kalian belajar ini semua? Pemimpin muda. Ini semua dari riwayat tablet Anda. Bukankah Anda paling suka menonton ini? Sialan penulis naskah ini. Dia pasang pengawas di tabletku. Apa? Bukan apa-apa kok. Aku hanya iseng melihat. Hanya iseng. Pemimpin muda. Kau tidak suka kami pakai ini? Lalu kau suka apa? Aku dan Gembok Perak bisa wujudkan. Benar, pemimpin muda. Lagi pula, kudengar pria zaman sekarang suka dilayani dua gadis. Makanya, aku dan Gembok Emas ingin melayanimu. Tidak perlu. Pinggangku sakit. Pemimpin muda. Tubuhmu sedang lemah. Takkan bisa melawan. Hah? Pemimpin muda, sebaiknya pasrah saja. Pemimpin muda. Hari ini kau tak bisa lolos. Kakek, cucumu ini hari ini akan menjadi pria sejati. Pemimpin muda, sebaiknya pasrah saja. Pemimpin muda. Hari ini kau tak bisa lolos. Ada apa ini? Berhenti. Cepat, hentikan ini. Ada apa ini? Aku tidak tahu. Kalau terus begini, pemimpin muda bisa kering terisap. Pemimpin muda, pemimpin muda. Makhluk terkutuk. Nyonya, tolong selamatkan pemimpin muda. Dua makhluk sialan. Beraninya kalian mengincar cucuku. Sepertinya hari ini kalian tak bisa kubiarkan hidup. Ampun, Nyonya. Ampun, Nyonya. Berani mengincar cucuku?
Hari ini, kalian akan jadi abu. Berhenti. Pak Pratama, lihat baik-baik. Dua hantu ini berani mengincar cucuku. Jika hari ini aku tidak menghabisi mereka berdua, Nyonya, ini semua salah paham. Ini salahku. Aku tidak memberitahu gembok emas dan perak, jalan manusia dan roh berbeda. Makanya terjadi kekacauan ini. cukup. Bagaimanapun juga, perbuatan mereka berdua sudah membahayakan tubuh cucuku. Pak Pratama, kau tua bangka. Kau tak rela kehilangan mereka ya. Cucuku, kau tidak apa-apa. Nenek, aku tidak apa-apa. Jangan hukum gembok emas dan perak. Aku yakin setelah kejadian ini, mereka tidak akan berani lagi. Baik-baik, nenek akan menuruti maumu. Semua maumu. Kalian berdua, dengarkan baik-baik. Hanya kali ini. Tidak ada kesempatan kedua. Jika kalian berani mengincar cucuku lagi, kalian berdua akan kujadikan abu. Pemimpin muda, maafkan kami. Tidak apa-apa. Kalian tidak sengaja. Raka Pratama! Raka Pratama! Aku tahu siapa yang menyerangmu. Kalian. Kau sungguh keterlaluan. Padahal aku begitu mengkhawatirkanmu. Aku bahkan membantumu mencari pelakunya. Tapi kau baru saja sadar. Pikiranmu sudah kotor begini. Sari Santoso, dengarkan penjelasanku dulu. Mereka sudah berganti pakaian. Apalagi yang mau kau jelaskan? Aku hanya pulang ganti baju. Cepat sekali gerak kalian. Aku salut, benar-benar salut. Sari Santoso, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Raka Pratama. Aku bisa terima kau tidak punya uang. Tapi aku tak bisa terima kau genit. Kurasa kita sudahi saja. Hei, kalian, kenapa kalian menghalangiku? Kalau aku pergi, tujuan kalian tercapai kan? Nyonya muda, kami dan pemimpin muda tidak seperti yang kau pikirkan. Kau panggil aku apa? Nyonya muda, aku dan Gembok Perak diutus oleh Tuan Besar untuk melindungi dan melayani pemimpin muda. Kami tak akan macam-macam dengannya. Apa maksud kalian? Nyonya muda, seperti yang Anda lihat, kami semua dari alam bawah. Hah? Apa? Dari bawah? Tidak kusangka, ternyata begitu ceritanya. Tentu saja, keluarga Pratama kami sangat terpandang di sana. Bahkan penguasa alam maut harus segan pada nenekku. Karena itulah, aku di gerbang roh lalu dikirim kembali ke sini. Kalau orang biasa, siapa yang terlempar belasan meter lalu masih bisa hidup? Jadi begitu. Ayahku sudah tahu keadaanmu. Makanya dia bilang latar belakangmu kuat. Hanya karena aku menyembuhkannya, dia bisa saja memberiku uang, lalu mengusirku. Tak perlu menikahkanku denganmu. Itu karena kakekmu datang dalam mimpinya dan memberitahukan sesuatu. Maka setelah dia bangun, sikapnya langsung berubah. Ternyata begitu. Kalau begitu kakekku... Nyonya muda, Anda dan pemimpin muda adalah manusia. Tidak bisa membocorkan terlalu banyak rahasia langit. Jika tidak, akan kena balasan pedih. Baik. Kalau begitu, aku tak akan bertanya. Oh iya, tadi kamu bilang sudah tahu siapa penabrakku. Siapa dia? Aku ingat orang ini. Tapi dia memakai penutup wajah. Aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Bukan yang di depan, lihat yang belakang. Arya Wijaya. Jika tebakanku tidak salah, ini ada hubungannya dengan dia. Bukankah dia dan keluarga Santoso punya hubungan baik? Dia tidak sama denganmu. Yang selalu Arya Wijaya inginkan hanya ada dua hal. Yang pertama adalah aku, dan yang lainnya adalah keluarga Santoso. Maksudmu, dia ingin memiliki kau dan keluarga Santoso? Bisa dibilang begitu. Sari Santoso, tenang saja, ada aku di sini. Jangan harap.
Pasti ada orang di keluarga Santoso yang sudah bekerja sama dengannya. Kabar kau baik-baik saja, dia pasti sudah tahu. Dia takkan tinggal diam. Aku khawatir padamu. Sari Santoso, tenang saja. Selama Arya Wijaya berani macam-macam, aku akan menggoyangkan lonceng ini. Begitu lonceng ini berbunyi, nenekku akan muncul. Saat itu, dia pasti tamat. Lonceng ini sehebat itu. Hei, jangan digoyangkan dulu. Nenekku sedang marah. Ada apa? Apa? Ada apa? Telepon dari Rahayu Lubis. Dia bilang Arya Wijaya membawa dokter ke rumah untuk mengobati ayahku. Dia menyuruhku pulang untuk berterima kasih. Arya Wijaya. Saat aku memeriksa ayahmu dulu, aku tahu dia tidak sakit. Tapi, dia diracun. Hah? Apa? Tidak mungkin. Ayahku biasanya makan minum selalu bersamaku. Tidak mungkin ada masalah. Sebelumnya, Arya Wijaya membawa tabib agung ke rumahku untuk mengobati ayahku. Jadi yang meracuninya, Arya Wijaya. Kalau begitu, dia ke rumahku hari ini. Pasti untuk meracun lagi. Tidak bisa, aku harus menghentikannya. Tunggu dulu. Meracun itu satu hal. Tapi kenapa menyuruhku pulang? Apa ini jebakan untukku? Untuk mencelakaimu? Tidak boleh. Aku akan di sini melindungimu. Sari Santoso, tenang saja. Aku tidak akan apa-apa. Nyonya muda, Anda tenang saja. Pemimpin muda terluka sebelumnya, karena kami tidak ada di sisinya. Benar, Nyonya muda. Dengan adanya kami, tak ada yang bisa menyakiti pemimpin muda. Benar juga. Aku hampir lupa siapa kalian. Kalau begitu, aku pulang dulu. Kalian hati-hati. Pergilah. Hubungi aku jika ada apa-apa. Sari Santoso sudah kembali ke rumahnya. Lakukan sekarang. Tenang, Tuan Arya. Orang itu takkan lihat matahari besok. Menurut kalian, jika Arya Wijaya mengirim orang dan kalian ada di sini, identitas kalian akan terbongkar? Lebih baik kalian bersembunyi dulu. Tenang, pemimpin muda. Jika ada yang datang, kami akan segera menyembunyikan diri. Ada yang datang. Nyawamu ternyata kuat juga ya. Tapi, siapa suruh kau cari masalah? Apa? Kau disuruh Arya Wijaya? Aku lengah. Aku hampir tertipu olehmu. Tapi kau hebat juga ya. Tertabrak mobil hingga terpental. Bukannya mati, malah masih segar bugar. Jadi kau yang menabrakku? Benar. Aku sengaja membiarkanmu lihat wajahku dengan jelas. Agar kau mati putus asa. Lagi pula, lebih seru begitu. Kau pekundang! Mati saja! Yang mati hari ini adalah kau. Apa katamu? Apa? Mustahil! Sebelum aku masuk ruangan ini, jelas-jelas kosong. Aku tak tahu bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini. Tapi kamu benar-benar konyol sekali. Kamu membawa 2 gadis kecil. Apa kamu pikir bisa menghentikanku? Kalian semua akan kubunuh hari ini. Gembok emas, gembok perak. Hajar mereka sekerasnya.
Sudah pingsan, aku bahkan belum bergerak. Orang biasa pasti lari ketakutan. Pasti sudah lari ketakutan. Orang ini masih bisa melawan. Sudah cukup hebat. Sudah cukup. Kalian bereskan ini. Aku ke keluarga Santoso dulu. Pemimpin muda, kami ikut denganmu. Tidak perlu. Aku punya ini. Arya Wijaya, aku tahu kamu tumbuh bersama Sari. Tapi cinta tidak bisa dipaksakan. Sari menyukai Raka Pratama. Berhentilah mengejarnya. Paman Budi! Paman Budi! Sari Santoso hanya milikku. Arya Wijaya, apa kau tidak mengerti ucapanku tadi? Kalau bukan karena orang tuamu, sudah kuusir kamu dari sini. Ayah, hentikan. Sari Santoso, kenapa kamu pulang? Bukannya aku suruh kamu menemani Raka di rumah sakit. Sari Santoso, apa yang kamu lakukan? Tabib Agung sedang memeriksa ayahmu. Jangan membuat masalah. Nona Sari, apa yang mau kamu lakukan? Kamu tanya apa yang mau kulakukan. Seharusnya aku yang tanya, apa yang kalian lakukan? Arya Wijaya, jika tebakanku benar, kamulah yang meracuni ayahku. Apa? Arya Wijaya, kamu. Ayah! 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 Ayah, kamu tidak apa-apa. Ayah, kamu tidak apa-apa. Ayah, kalian berdua, cepat tangkap mereka. Ayah. Kenapa kalian diam saja? Cepat tangkap mereka. Sari Santoso, mereka tidak akan mendengarkanmu. Kalian semua juga sudah disuap oleh Arya. Sari Santoso, sudah kubilang padamu, saat ayahmu tidak sadar, seharusnya kau jual grup Santoso. Kita bagi saja hartanya. Tapi kamu keras kepala. Kau juga tidak pernah menganggapku ibu tirimu. Termasuk dia berkali-kali memukulku demi orang tak berguna. Ini semua salah kalian. Kamu. Sari Santoso, terima saja kenyataannya. Tanpa aku, racun di tubuh Budi Santoso tak ada yang bisa menyembuhkannya. Arya, jangan sombong dulu. Ada yang bisa menyembuhkan racun ayahku. Jangan bilang si pecundang Raka. Dia sudah mati. Arya, jangan terlalu percaya diri. Aku beritahu kamu, Raka Pratama tidak akan mati. Kau sangat percaya pada pecundang itu. Tapi jika aku bilang dia mati, berarti dia memang sudah mati. Tuan Arya, bicara di belakangku saja, menghina di depanku, tidak sopan. Mustahil. Aku sudah mengirim pembunuh bayaran. Dia bilang sudah beres. Kamu ini manusia atau hantu? Pembunuh bayaran yang kau kirim terlalu lemah. Sari Santoso, kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Ayahku diracuni lagi, dan semua orang di keluarga Santoso telah berkhianat. Ayahmu payah sekali memilih orang. Mungkin seluruh keberuntungannya seumur hidup dipakai untuk menemukan menantu. Hebat sepertiku. Apa yang kamu bicarakan? Bukan waktunya bercanda seperti ini. Cepat selamatkan ayahku. Baiklah. Hei, bagus juga kamu belum mati. Kamu datang di saat yang tepat. Hari ini, di depan Sari Santoso, aku akan menghabisimu. Supaya tidak ada masalah lagi nanti. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Lalu, pergi ke penjara. Mendekam di sana selama 10 tahun. Mungkin aku akan mengampunimu. Kau menyuruhku ke penjara? Orang gila ini. Apa yang kamu katakan? Pikirkan baik-baik. Kalau aku sampai membunyikan lonceng ini, akibatnya akan sangat mengerikan. Hanya lonceng rusak. Jangan coba-coba menggertakku. Bunyikan saja. Hari ini, aku mau lihat apa yang bisa dilakukan loncengmu. Ayo, bunyikan loncengnya. Tuan Arya, kamu cukup berani ya? Bunyikan saja loncengnya.
Hanya menggertak saja. Apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa, kan? Ah! Tuan Arya, sepertinya ada yang aneh. Ini zaman sekarang harus percaya sains. Benarkah? Ini. Meme. Siapa kalian? Jadi kamu bocah yang mau mengganggu cucuku. Sialan. Kau mau keluarga Pratama punah? Brengsek! Boka ini juga meracuni anakku. Biar aku ikut menghajarnya. Kakek. Oh, Ya Tuhan, ini semua hantu dari mana ini? Cukup. Bawa dia ke bawah untuk diurus nanti. Jangan di depan cucuku. Terlalu sadis. Nyonya Kembang Sepatu, tolong minta Raka Pratama untuk menyelamatkan anakku. Tentu, ini masalah kecil. Sudah, simpan saja kemampuan medismu itu. Lain kali, jangan belajar hal-hal tak berguna dari kakekmu. Kakek, apa keluarga Pratama sekarang sudah separah ini? ayah. Oh, ayah. Ini Nyonya Kembang Sepatu. Beliau juga nenek Raka Pratama di alam bawah. Bahkan penguasa alam maut harus menaruh hormat padanya. Salam Nyonya Kembang Sepatu. Bagaimanapun juga, kita sudah jadi besan. Jangan sungkan. Rahayu Lubis. Aku memberimu banyak kesempatan, tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu, mulai hari ini, kita tak ada hubungan lagi. Pergi kalian dari keluarga Santoso. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Santoso tak ada sangkut pautnya dengan kalian. Budi Santoso. Kalian berkomplot dengan orang luar. Berniat mencelakai Budi Santoso. Kalau bukan karena Budi Santoso, kalian sudah kubawa bersama Arya Wijaya. Jangan. Cepat pergi, cepat. Nenek, apa yang akan nenek lakukan? Nenek, apa yang mau nenek lakukan? Memangnya aku tidak boleh melihat menantuku. Tidak begitu cara melihat orang. Kukira nenek akan membawa Sari Santoso juga. Dasar anak nakal. Jangan bicara sembarangan. Tapi aku sangat puas dengan menantu ini. Bagus. Bagus sekali. Menantu perempuan. Anak nakal ini, kalau berani menindasmu, bunyikan saja lonceng ini. Nenek akan datang membantumu menghajarnya. Bukan begitu, Nek. Sebenarnya, siapa cucumu? Kau ini banyak bicara. Pria keluarga Pratama, tidak ada yang tidak takut istri. Kakek. Kau dan kakek tertua harus membela para pria keluarga Pratama. Kalian harus mengatakan sesuatu. Nak, kau tidak mengerti. Takut pada istri itu artinya cinta istri. Kau masih harus banyak belajar. Kakek, bicaramu sekarang terdengar sangat hebat ya. Kami pergi dulu. Saat kalian menikah, bunyikan loncengnya. Beritahu kami. Kami pergi dulu. Anak nakal. Jika aku tahu kau menindas menantuku, habislah kau. Dan dua gadis di samping kakekmu itu, sebaiknya kau jauhi mereka. Jangan main mata seperti kakekmu. Nenek, di mata nenek, aku ini sama seperti kakek pria mesum itu. Memangnya sama? Sebaiknya tidak. Aduh. Sudah, aku pergi. Hati-hati, Nyonya Bunga Kembang Sepatu. Kau suka gembok emas atau gembok perak? Gembok perak lebih nakal. Gembok emas lebih tenang.
Tapi aku ini sudah dewasa. Aku tidak memilih. Oh iya? Kau lebih suka perawat atau pelayan? Kalau itu, tentu saja. Kenapa ada hal seperti ini? Raka Pratama, habislah kau. Nenek, Raka Pratama, berhenti kau.